Welcome to my channel Ibar Tanempar, berita seputar orang Tanimbar. Karena rindu sama Tanimbar, jadi kepikiran buat aplikasi. Jadi saat ditanya ingin buat aplikasi tentang apa sama pembimbing, pengen aja gitu bikin tentang Tanimbar Island yang lagi rindu gitu. Teman Ibar Tanempar, ini dia Widiani Reni Hanorsian atau yang biasanya disapa Widi atau Dede, nona berdarah Lingat Selaru yang lahir di Bali Denpasar 14 tahun silam itu bangga telah memperkenalkan Kepulauan Tanimbar kepada dunia lewat aplikasi Tanimbar Island buatannya. Putri pertama pasangan Sersan Mayor Purwanto dan Ibu Jenny Hanorsian itu sebelumnya bersekolah di SMP Paulus Samlaki, namun pada tahun 2019 dia pindah bersekolah di SMP Negeri 6 Salatiga mengikuti ayahnya yang pindah tugas. Tanimbar Island adalah salah satu dari belasan aplikasi yang telah dibuat oleh Widi. Namun dia memilih aplikasi Tanimbar Island untuk di-launching di Play Store pada awal Mei lalu. Saya ingin memperkenalkan Tanimbar kepada dunia, ujar Widi kepada admin Ibar Tanempar melalui video call pada Kamis 9 Juni 2022. Jangan lupa like, subscribe dulu baru kita lanjut. Ya, Dede bisa ceritakan singkat mengenai atau terinspirasi mengapa harus menciptakan aplikasi Tanimbar Island? Mungkin karena rindu sama Tanimbar, Ya. jadi kepikiran buat aplikasi. Jadi saat ditanya ingin buat aplikasi tentang apa sama pembimbing, pengen aja gitu bikin tentang Tanimbar Island yang lagi rindu gitu. Lagi rindu jadi pengen buat aplikasi yang memperlihatkan Tanimbar. Wah, jujur Tante dengar cerita singkat ini terharu. Ternyata terinspirasi dari rindu tentang Tanimbar ya. Iya. Iya. Kemudian dalam aplikasi itu menceritakan tentang apa saja? Di aplikasi berbagai macam fitur banyak. Ada sejarah, tempat, wisata, musik, tarian, makanan, pakaian adat. Ditambah ada kuis untuk merangsang daya ingat pembaca gitu. Ya, baik. Untuk proses pembuatan aplikasi Tanimbar Island ini dibutuhkan berapa lama? Untuk pembuatan aplikasinya sekitar 2 minggu. 2 minggu. Itu waktu yang cukup lama atau tidak menurut Widi? Cukup singkat karena disesuaikan sama jadwal pelajaran yang hanya 3 hari dalam seminggu. Jadi dalam 2 minggu lumayan singkat untuk buatnya. Iya, lumayan singkat. Ada perjuangan-perjuangan khusus begitu? Ya, ada beberapa saat dalam masa pembuatan sebelum diperkenalkan memang ada sedikit kendala seperti foto-foto yang memang sulit dicari atau asal-usul Tanimbar yang memang mungkin sedikit sulit untuk dicari gitu ya. Jadi sumber data atau informasinya Widi ambil dari mana saja? Dari internet, tapi karena memang nggak terlalu lengkap, jadi nanyain ke mamah gitu. Tanya hal-hal yang memang sedikit detail lah untuk pakaian atau apa gitu. Oke. Kemudian pada saat itu kan ikut kegiatan Bright Camp ya? Iya. Iya. Dari sekian aplikasi itu yang Widi sudah kerjakan itu, mengapa harus aplikasi Tanimbar yang di launching atau sebelum launching di WhatsApp di Play Store itu diperkenalkan dulu di kegiatan Bright Camp begitu ya?
Bisa diceritakan prosesnya bagaimana waktu memperkenalkan aplikasi itu? Waktu perkenalkan di Global House-nya gitu. Oke, Global House. Iya. Iya. Itu event setiap tahun gitu. Brightchamp mengadakan event gitu untuk perkumpulan dari berbagai negara, murid-murid berbagai negara gitu untuk memperkenalkan aplikasi yang mereka buat sendiri. Itu kita kumpul, kita perkenalkan satu-satu. Setelah perkenalkan itu tentang negara atau mungkin makanan khas mereka atau mungkin aplikasi permainan mereka, itu diperkenalkan di situ. Dan dari sekian banyaknya aplikasi yang saya buat, sekalian biar mereka tahu tentang Tanimbar, saya pilih aplikasi saya yang Tanimbar gitu. Biar langsung diperkenalkan di berbagai negara, walaupun secara singkat gitu. Ya, berapa negara yang mengikuti kegiatan pada saat itu? Kalau tidak salah ada 6 mungkin ya. Pada sesi pertama itu ya? Iya. Oke. Tanimbar Island yang sudah di launching, kira-kira apa rencana selanjutnya untuk aplikasi-aplikasi lain? Aplikasi yang lain niatnya hanya untuk disimpan, disimpan untuk pelajaran ini. Kalau memang sudah dapat kesempatan lagi untuk launching lagi di Play Store, diusahakan nanti dikasih aplikasi yang memang paling terbaik dari yang terbaik. Itu apa kira-kira? Kalau untuk menurut musik itu gimana? Music Station itu masih dalam proses, karena bukan sedikit sulit ya. Karena di industrinya itu memang harus detail sekali, jadi harus pelan-pelan pekerjaannya. Jadi tapi diusahakan memang sempurna, layaknya aplikasi musik biasa itu diusahakan memang sempurna gitu. Oke. Untuk Dede kan, Widi kan sudah mau masuk di SMA nanti. Iya. Memilih jurusan jaringan ya, komputer dan. Iya. Komputer dan jaringan, teknik komputer dan jaringan. Iya. Itu memang keinginan sendiri. Widi suka atau memang didorong oleh orang tua? Didorong oleh orang tua sebenarnya, kayak kalau udah masuk di coding, udah belajar ini, jadi semakin didorong biar ayo ke SMK yang jurusannya ini biar semakin luas pengetahuannya gitu. Ya artinya karena memang udah masuk ke coding, udah suka, jadi didorong untuk semakin luas gitu. Kalau coding ilmunya itu apa saja? Les coding itu belajar tentang apa saja? Coding itu secara harfiah, coding itu kan bahasa komputer. Jadi di situ diajarkan tentang segala hal tentang pembuatan aplikasi yang selama ini kita mainkan gitu. Nggak mungkin yang kita mainkan ini selama ini hanya langsung dimasukkan aja. Pasti ada proses pembuatannya. Jadi kita belajar tentang bagaimana mereka bikin aplikasi, kita bikin website, itu diajarkan gitu. Nggak semudah yang banyak kita lihat gitu. Mungkin pikirnya ya tinggal bikin ini, udah. Tapi diajarkan untuk kalau sebenarnya itu butuh usaha yang keras untuk bisa keluarin aplikasinya. Karya Eno Eras atau Nona Cantik itu diperkenalkan pada saat dia mengikuti kegiatan Global House sebagai perwakilan Brightchamp Indonesia pada Maret 2022 yang diikuti oleh beberapa negara seperti Indonesia, India, Amerika, Australia, Nigeria, Pakistan, dan lain-lain pada sesi pertama. Widi pun mendapatkan sertifikat app development pada bulan April dan sekaligus diajukan ke Play Store untuk mendapatkan persetujuan tanpa perbaikan. Pihak yang mengajukan aplikasi Tanimbar Island ke Play Store adalah Brightchamp dan industri pembuatan aplikasi yaitu Tankable.
Teman Ibar Tanimbar, selain aplikasi Tanimbar Island yang telah di-launching, ada beberapa aplikasi yang telah dibuatnya, antara lain BMI Kalkulator atau menghitung berat badan ideal, Login, Speak Invaders atau game luar angkasa, Times atau aplikasi jam, dompet atau buku saku, buku kas, dan sekarang lagi dibuat stasiun musik dari industri Replit. Beberapa prestasi yang diraih oleh alumni TK Anggrek dan SD Negeri 1 Saumlaki itu adalah meraih juara The Best Wardrobe Top Model Lelemuku Busana Tenun tahun 2019. Setelah pindah ke Kota Salatiga, dia mulai mengikuti les bahasa Inggris, les coding pada Desember 2021, les renang, serta pencak silat. Pencapaian ini tentu menjadi kebanggaan buat Widi, kedua adiknya, serta ayah dan ibunya. Kerinduannya memperkenalkan beragam budaya dan keindahan alam negeri berjuluk Duan Lolat itu ke seluruh dunia kini tercapai. Untuk memberikan semangat dan motivasi kepada teman-teman di Tanimbar, khususnya untuk yang punya cita-cita sama dengan Widi, bagaimana? Apa tips, trik, atau imbauannya begitu? Banyak kerja keras gitu ya. Jangan hanya berpikir bahwa nanti di sini nggak terlalu terkenal, jadi pasti nggak terlalu nih. Tapi carilah, kalau gitu cari gitu di internet apa gitu. Fokus, jangan hanya fokus ke satu titiknya yang lain lupa gitu, kayak bisa cari di internet, ini. Jangan pikir hanya karena di Ambon pasti nggak terlalu banyak yang tahu, jadi lupa kalau ada internet yang lain gitu. Baik Widi, terima kasih atas waktunya. Selamat berkarya untuk Indonesia dan Tanimbar.